Akhil Aziz Dr. Abdul Muhaimin Iskandar yang insya Allah akan berhasil dengan mudah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini mantan tetangga saya, dulunya kayaknya dulu saya mobilnya udah kijang bagus, beliau masih bodolan mobilnya tuh tahun 96 itu. Sekarang wala-wali zaman beliau luar biasa. Saya dukung 100%, walaupun gak ada gunanya kalau ini guys. Seperti semut lah, gak ada gunanya lah. Hanya ketahuilah bahwa saya ada di pihak 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'th wan naqdah. Ashab al-fadilah, hadirat al-masyayikh wal ulama والأساتذة، أصحاب المعاهد، أصحاب الطرق الصوفية المعتبرة، الأسرة النبيلة، الذرية المرحومة المغفور له Mbah Kiai Bisri Samsuri, أعزكم الله بعزه وأكرمكم بكرمه. سيد الحبيب عمر مطهر أطال الله بقاءه ذخرنا والأمة. Mbah Kiai حضرة الشيخ Masduki Abdul Rahman أطال الله عمره Tuhan ummah. Mantan tetangga saya Akhil Aziz Dr. Abdul Muhaimin Iskandar yang insya Allah akan berhasil dengan mudah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini mantan tetangga saya, dulunya kayaknya dulu saya mobilnya udah kijang bagus, dia masih bodolan mobilnya tuh tahun 96 itu. Sekarang wali zaman jauh luar biasa. Saya dukung 100%. Tapi saya ini apa? Ketua NU ya bukan, ketua partai ya bukan. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, binatang-binatang besar, macan, gajah berupaya meniup api, memadamkan api, termasuk semut. Oleh gajah, oleh macan diketawain, semut. Kamu itu gak efektif, apa gunanya kamu? Tiupanmu gak ada gunanya, gak ada perlunya apa-apa. Jawab semut, saya tahu, saya sadar, tiupan saya gak ada artinya apa-apa dibanding tiupanmu yang besar-besar. Tapi ini merupakan simbol, tanda bahwa saya berada di pihak Ibrahim, bukan di pihak Namrud. Walaupun gak ada gunanya bro. Seperti semut kan gak ada gunanya lah. Hanya ketahuilah bahwa saya ada di pihak 01. Yang saya hormati Menteri Desa tinggal Dr. Abdul Halim Iskandar. Yang saya hormati Menteri Tenaga Kerja Dr. Ida Fauzia. Dapilnya Jakarta Selatan Ciganjur. Gambarnya besar di parukan saya. Para Gus-Gus yang hadir, Gus Salam, korban korbannya, korban juga. Seperti Kiai Marzuki, Dr. Majum Samar, korban juga, Tuhaya. Bila Jababiroh, wal Akasiroh. Akhil Aziz Profesor Dr. Nazir Shah Hussain. Ini guru besar Universitas Monash, Melbourne, Australia. Rois Syuriah NU, PCNU Australia, New Zealand. Dan alhamdulillah saya punya cucu di sana, 3 tahun persis lulus di Monash jurusan bisnis, 3 tahun persis atas bimbingan Profesor Nazir Shah. Dan dia akan lanjut S2 dan dia bilang saya sanggup 1,5 tahun S2. Lumayan. Waktu SMA di Malaysia 1,5 tahun SMA-nya. Bapak sekalian, pengurus satu ulama yang hadir, para pejabat pemerintah, Ibu Bupati dari kelihatan ada tadi, Ibu Munjidah, dan dari Polri TNI, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, Ayul Hudur, Dr. Ain Naim yang saya hormati,
Manusia itu kalau dari sisi fisik bahasa Arabnya basyarun. Apa? Waktu emak-emak melihat Nabi Yusuf yang sebenarnya motong buah, motong tangan, karena tertarik dengan basayahnya Nabi Yusuf. Wa qulna ma hasya, wa qulna hasya ma hadza basyara in ma hadza basyara in huwa illa in hadza illa malakun karim. Ini bukan basyar yang lewat ini, malaikat ini. Emak-emak ini hanya melihat sebatas basayahnya Nabi Yusuf. Yang kedua, bahasa Arabnya manusia insan. Apa? Insan. Dilihat dari sisi ruhani. Kalau basyariah tidak layak dikomentari. Maka saya paling setuju kalau ada Miss Universe. Saya setuju saya. Kenapa? Selamanya yang menang orang Eropa yang putih, yang mancung, yang matanya biru. Orang Afrika pasti kalah terus. Padahal orang Eropa yang made in Allah, orang Afrika yang ciptaan Allah. Gak layak fisik itu dilombakan. Fisik tidak layak, tidak pantas dilombakan. Kalau kecerdasannya, skillnya, kreativitasnya, itulah yang layak dilombakan dan layak dikomentari. Nah, dari sisi insan, manusia makhluk yang paling mulia. Insan kalimat isim, kalimat fiilnya anas, adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisa. Itu maknanya harmoni, intim, akrab, insaniyah, keakraban, keharmonisan. Arti dari insannya. Jadi selama kita menjadi insan, maka kita membawa misi menata kehidupan yang harmonis, jauh dari konflik, jauh dari permusuhan. Kalau ada konflik dua orang, dua kelompok, dua partai, dua bangsa, dua negara, berarti lagi lain jadi insan. Kalau sampai mati nggak akur, berarti sudah pensiun jadi insan. Nabi Muhammad SAW mentolerir kalau terpaksa kita konflik tidak saling menyapa 3 hari 3 malam. Setelah itu harus kembali menjadi insan kembali. Nah, insan makhluk yang paling mulia. Kenapa? Karena insan dipercaya oleh Allah menjadi mandataris yang mengelola kehidupan, tatanan kehidupan ini. Bukan binatang, bukan malaikat, bukan jin yang dipercaya oleh Allah jadi khilafah khalifahnya Allah. Bukan khalifah hati, bukan khalifah hati, bukan khalifahnya Allah yang dipercaya oleh Allah mengelola, membangun kehidupan dunia ini hanya insan. Inna aradnal amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung, semuanya menolak. Ketakutan kalau tidak mampu mengemban amanah dengan baik. Manusia, wong Jombang, wong Malang menerima amanah tersebut. Padahal manusia itu mempunyai potensi zaluman, sangat kurang ajar. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalum sangat kurang ajar. Jahulan, sangat bloon, sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodoh pol. Nah, untuk membangun peradaban kehidupan di dunia ini, manusia diberi perangkat hawa nafsu. Nyun sewu para kiai menawi ngaos dari ceramah khutbah, jangan menjelaskan hawa nafsu. Karena itu pemberian dari Allah. Hawa nafsu itu pemberian dari Allah. Kalau nggak ada hawa nafsu, nggak ada semangat hidup ini. Nafsu pertama, nafsu ada 2. Ada berapa? 1, ghadabiyah. Saya harus jadi wakil presiden. Nafsu ghadabiyah. Saya harus jadi ketua umum PBNU. Nafsu ghadabiyah itu. Saya jadi ketua, pemimpin, komandan, imam, direktur. Nafsu ghadabiyah. Tapi kalau niatnya baik, kalau saya jadi wakil presiden, apa ya? Apa? Enggak, yang segala banyak apa? Yang segala banyak apa? Bukan yang banyak apa? Perubahan. Ya, mengentaskan kemiskinan, menegakkan keadilan, membangun bangsa bermartabat seperti bangsa-bangsa yang lain tidak ketinggalan. Niatnya baik, caranya baik, tujuannya ibtigha mardhatillah, ibadah, mencari doa Allah. Maka nafsu ghadabiyahnya ganti namanya. Ganti namanya, bukan nafsu ghadabiyah, namanya himmah. Apa? Himmah. Para kiai, para khatib, para mubaligh, kalau ceritakan di Nabi jangan hanya cerita sholat tahajud, zikir sampai melepuh. Itu benar, tapi jangan berhenti di situ.
Pernah Kanjeng Nabi kelaparan sampai perutnya diganjel batu. Benar, tapi jangan cuma itu. Ceritakan juga bahwa Nabi Muhammad orang yang mempunyai mental yang tegar, himmah yang tinggi, keras, cita-citanya keras, kemauannya keras. Ketika dirayu oleh pamannya di mobil pamannya Abu Thalib, Muhammad, leren disik dakwah Muhammad, kamu itu diancam akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Kalau saya berhenti langsung ya. Kalau saya harus berhenti ya. Leren disik ngajarin madrasah, leren disik jadi pengurus NU, oh dibunuh kamu itu langsung. Tapi Nabi Muhammad jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atuba hadzal amal ma taraktu hatta ahlika dunah. Seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai Islam menang. Itu jawaban Muhammad. Muhammadun qaimun lillahi du himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad qaimun lillah, tegak lillahi ta'ala, du himamin, orang yang mempunyai himmah besar. Islam harus menang. Begitu pula para sahabat, begitu pula Wali Songo, begitu pula Basyir Asy'ari, Kiai Wahab Kiai Bisri. NU harus besar. Betul? Besar betul, NU besar betul. Himmah yang berhasil, bukan dengan uang, bukan dengan intimidasi, tapi dengan himmah yang luar biasa dan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bung Karno, Indonesia merdeka, lawan penjajah, modalnya apa modalnya? Himmah yang besar. Betul ya? Jadi Nabi Muhammad himmahnya besar dan lillahi ta'ala. Kita harus menang. Kalah itu dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan rendah, harus menang kalau kamu benar-benar beriman. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Ayo beri bareng-bareng yuk. Kita harus menang. Ayo. Kita tidak mau kalah. Awas kalah. Ya Allah, kalah itu dosa, menang itu wajib. Kanjeng Nabi menang, maka Islam tersebar. Basyir Asy'ari menang, maka ilmu besar. Luar biasa. Karena ibtigha amardhatillah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Nafsu hutubiyah, sekali syahwatiyah. Saya harus kaya, uang banyak, perusahaan banyak, rumah banyak, mobil banyak, sawah banyak, kebun banyak, pabrik banyak. Apalagi yang banyak? Apalagi yang banyak? Itu namanya nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya, makan enak, tidur enak, kendaraan bagus, uang banyak. Tapi kalau niatnya baik, punya agenda rencana yang baik, kalau saya kaya, ustaz-ustaz, kiai-kiai, imam musola yang belum pernah umroh, saya umrohkan semua. Kalau saya kaya, musola yang miring-miring mau ambruk, saya bangunkan semua. Dan niatnya ibtigha amardhatillah, maka nafsu syahwatiyah ganti namanya azimah. Apa? Azimah. Ala qadri ahli al-azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri al-kiramil makarimu fatakulu fi aini as-saghiri sigharuha wa tasgharu fi aini al-azim al-'azaimu. Azaim kebesaran, makarim kemuliaan harus diraih dengan azimah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai sampean mati meninggalkan anak cucu melarat. Quran itu Masya Allah, pesan Quran ini. Jangan sampai kita mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Jadi apa artinya? Kita harus kaya yang bisa menghasilkan harta kepada anak cucu. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan kekayaan di muka bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Ya, untuk hamba-hambaku jenengan yang soleh ini, nikel, batu bara, boksit, mining, biji besi, emas, berlian, gas, minyak, uranium. Untuk kita sebenarnya itu kata Allah. Tapi kita ya, pada punya tambang nggak? Berapa ekor punya tambang nikel? Kira-kira punya tambang batu bara nggak? Ya Allah. Kiai yang soleh di Marzuki contohnya nggak punya tambang 1 meter pun, tapi ada orang punya tambang 5 juta hektar. Tenang, saya pulau betul nggak ada sejengkal pun.
tambah boksit, apa mining, apa granit, apa besi, gak punya. Tapi banyak sementara ada orang yang punya ribuan hektar, ngangkangi tambang kekayaan alam semesta ini. Dosa kita ini, dosa enggak? Kata Allah kita harus kaya, kita hanya melarat, dosa enggak? Sayyidina Utsman bin Affan pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Sayyidina Utsman sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Luar biasa Sayyidina Utsman, kaya dan dermawan Sayyidina Utsman. Jadi ring satu sahabat kanjeng Nabi, ring satunya Sayyidina Abu Bakar, orangnya bijak, tenang. Sayyidina Umar berani, pasang badan, jawara, bahasa Banten jawara. Sayyidina Utsman kaya, siap berjuang dengan uangnya. Sayyidina Ali cerdas, jenius, intrak. Bikin ring satu perjuangan Muhammad SAW. Jadi nanti kalau mau menjadi wakil presiden, harus ada yang pasang badan, harus ada penasihat yang santun, bijak, harus ada yang siap dengan korban dengan uangnya, dan harus ada yang jenius, intrak. Sayyidina Ali.